Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan pengurus Masjid Babul Jannah bersama dengan para jemaah Masjid Babul Jannah yang pada subuh hari ini hadir di tempat yang mulia ini. Bagi khusus kepada imam masjid, ketua pengurus masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, para ibu-ibu yang juga hadir di tempat yang mulia ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh imam kita, bahwa di subuh hari ini di tempat ini kita akan mengadakan safari dakwah yang kita namakan safari dakwah Madani Parmusi. Parmusi itu adalah persaudaraan Muslimin Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan menyampaikan selayang pandang tentang ormas kita ini, insyaallah agenda kita pada sore hari ini dalam safari kita adalah di samping penyampaian selayang pandang daripada ormas-ormas yang ada di Kabupaten Maros, terkhusus Parmusi itu sendiri. Nanti ada tausiah, ada nasihat agama dari tim safari. Insyaallah sebentar akan disampaikan oleh Ustaz Habib Amri. Bapak dan Ibu sekalian, Parmusi adalah salah satu ormas di antara sekian ormas yang ada di Kabupaten Maros yang sudah mendaftarkan diri ke Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang memang menjadi keharusan setiap ada ormas yang ada di Kabupaten Maros harus terdaftar di dalam Kesbangpol untuk mendapatkan legalitas dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Parmusi ini kita launching atau kita kukuhkan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu di Kecamatan Topoku, di mana alhamdulillah pada subuh hari ini, di samping Ustaz Habib sebagai bagian dari sebagai penasehat dan dewan pakar, di tengah-tengah kita juga saya sebagai ketua, ada sekretaris umum Pak Syarifuddin, dan di belakang sana ada bendahara umum Ibu Agniati Aziz, dan 4 orang pembantu. Jadi anggotanya tidak banyak, beda dengan organisasi yang lain, hanya 7 orang saja. Hanya saja yang 7 orang itu memang di dalam kegiatan dakwah ke desa-desa
dibantu oleh yang namanya dai desa atau kelurahan, dan minimal satu desa satu kecamatan. Di Banten Timur ini ya alhamdulillah kita ingin menjadikan desa Alat Tengah ini menjadi bagian dari bersama dengan kita di Parmusi di dalam pengembangan dakwah-dakwah. Bapak dan Ibu sekalian, perlu sampaikan bahwa kegiatan dakwah daripada Parmusi ini adalah tidak ada bedanya dengan ormas yang lain tentunya, entah di Pakumubi, di Kadi, di MUI sendiri yang menjadi induk kita adalah mengajak kepada ketaatan, ya, dakwah ilallah. Nah, olehnya itu di dalam kegiatan-kegiatan dakwah ini Parmusi mengedepankan yang namanya 4 pilar. Tentu di dalam desa-desa yang menjadi binaan, desa kelurahan yang menjadi binaan. Ya, untuk sementara ini di Kabupaten Maros ini baru 7 desa yang menjadi binaan yang kami sudah launching, kami sudah sudah berikan, yang sudah meng-SK-kan dai-dai desanya. Di dai desa juga tidak terlalu banyak desa atau kelurahan ya, sampai minimal 7 orang, sama dengan kalau di kepengurusan DPD-nya 15 orang, 15 orang. Kalau di dai desa itu minimal 7 orang. Iya. Terus sementara baru 7 desa dan 5 kecamatan. Jadi ada kecamatan yang sudah 3 yang kami bina. Dan semoga nantinya di desa Alat Tengah ini ya, kita menjadi bagian dari Parmusi dalam pengembangan dakwah-dakwah. Nah, yang disasar atau yang dibina adalah pertama, ya sama dengan seperti dalam pembinaan dakwah keliling, ya seperti dakwah yang namanya pembinaan iman dan takwa, IMTA. Jadi ada 4 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah iman dan takwa. Pilar yang kedua adalah pengembangan pendidikan. Pengembangan pendidikan yang dimaksud di sini tentu dalam artian bahwa sedapat mungkin di desa-desa itu atau di kelurahan itu, di masjid-masjid atau di kampung-kampung ada pembinaan pendidikan keagamaan. Ya, katakanlah TPA, TPG. Itu semua itu terdata ke Parmusi untuk menjadi bahan evaluasi kita di organisasi bahwa di kampung itu sudah ada TPA yang tentu kita tidak ingin mencampuri manajemennya lebih jauh. Kalau sudah ada TPA, tapi paling tidak kita tahu bahwa di masjid itu, di Masjid Babul Jana misalnya, atau di Masjid Cambela di sana ada pembinaan TPA seperti itu pendidikannya. Tentu lebih jauh seandainya di desa itu atau di kelurahan itu bisa memungkinkan ada TKA, ada taman kanak-kanak Al-Quran yang bisa diwujudkan secara formal, itu juga tidak ada salahnya juga. Tetapi paling tidak pendidikan TPA dan TPI itu yang kita bina-bina. Ya. Kalau sudah ada yang berjalan, ya sisa kita mengarahkan saja. Itu pilar yang kedua di dalam pengembangan dakwah ilallahnya yang namanya Parmusi. Kemudian yang ketiga adalah ya, tentu kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial pun kita hanya terbatas di kelurahan dan desa itu. Misalnya ada kegiatan zikir misalnya, atau kegiatan majelis taklim misalnya. Itu juga kita kategorikan kegiatan sosial, karena terkadang juga ada kegiatan
lebih jauhnya yang kegiatan sosial itu adalah di desa itu atau di kelurahan itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin mendapatkan penguatan lebih jauh atau pendampingan lebih jauh, akan ada ibu-ibu atau apa, tetap kita ibu-ibu yang butuh bantuan. Biasa kita tentu kita ingin kita ingin usahakan bagaimana mendapatkan atau misalnya ke Basnas atau kemana. Alhamdulillah Basnas sekarang sudah berjalan juga sesuai dengan fungsinya di desa-desa terkadang mendapatkan bantuan. Nah, seperti itu yang namanya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh para muslim. Tentu sekali lagi kegiatan sosial lebih jauh adalah tentu misalnya. Kemudian yang terakhir, pilar yang terakhir adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi juga adalah ekonomi yang ada di desa dan kelurahan itu yang memungkinkan dikembangkan, misalnya seperti di desa Minasaupa di sana, Kecamatan Bontoa. Di sana salah satu desa yang daerah di pesisir yang mengembangkan makanan yang terbuat dari bahan bakunya dari ikan, amplang-amplangnya itu. Nah, tentu kita juga senantiasa mengarahkan supaya ada pengembangan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Nah, semua ini tentu kita ingin membangun kerjasama kepada sektor yang terkait. Jadi samping dai-dai yang ada di desa yang 7 orang itu yang kita sudah bersama dengan kita dari Parmusi, kita juga mengembangkan kepada sektor yang terkait. Kalau misalnya di dalam pengembangan iman dan takwa, sekarang ada penyuluh kita di KUA yang memang butuh kegiatan-kegiatan untuk dalam pengembangan iman dan takwa dan pendidikan, kita bisa kerjasamakan kepada mereka. Demikian pula di dalam pengembangan ekonomi, misalnya ekonomi dalam sektor pertanian atau perikanan, tentu ada penyuluh-penyuluh kita yang ada di dinas yang terkait yang bisa mengadakan kerjasama dan yang lain-lainnya. Nah, inilah tentu pengembangan daripada adanya desa atau kelurahan yang dibina oleh Parmusi. Sekali lagi kita di sini di kelurahan atau di desa Latena ini kita nanti mengadakan kerjasama atau kita menjadikan salah satu desa pengembangan Parmusi yang memang beberapa kurang lebih 1 tahun yang lalu kita sudah pernah melapor ke Pak Camat dan KUA tentang pengembangan ini dan mereka tentu mendapat respons. Sekali lagi, Parmusi ini adalah suatu organisasi yang terstruktur, DPP-nya ada, yang setiap 5 tahun juga mengadakan priorisasi untuk mengadakan musyawarah nasional dan seterusnya. Nah, barangkali ini yang merupakan bayangan, misalnya nanti kita akan jalan nanti untuk pengembangan di Ramadan ini. Barangkali ini yang saya dapat sampaikan kaitannya dengan adanya safari Parmusi. Saya rasa bukan kita yang pertama. Nanti kalau nanti kita betul-betul kita wujudkan, maka secara berbeda, secara priorisasi kita sudah mengadakan safari dari masjid ke masjid. Nah, tentu saudara tentu periodenya akan beberapa saat baru terputar lagi karena timnya hanya satu. Kalau pada saat ini kita ada di Bantinur ini, mungkin suatu saat kita ada di Moncoba. Di Moncoba sudah ada juga satu desa Moncoba Lamprak, dan di Tokopulut sudah ada satu desa Lektek Gajah. Di Malus Baru sudah ada satu, di laut sudah ada satu kelurahan Soreang, dan di Mandai sudah ada satu desa Bontong. Barangkali ini yang
billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah suku yang berbahagia, alhamdulillah kita hadir di masjid Al-Fatihah kali ini sangat menyenangkan, menilai bahwa jemaah kita ini sungguh mampu. Kami dari masjid tidak memperhatikan termasuk bangunnya yang banyak subuh hari ini. Kalau dikaitkan dengan para musik seperti dikatakan tadi, ini kita tidak bisa hadir di subuh seperti ini kalau bukan karena kekuatan iman, kalau bukan karena kekuatan takwa. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah seiring dengan bertambahnya umur kita yang tentu saja mengurangi jatah hidup. Setiap hari umur kita bertambah, jadi setiap hari jatah hidup kita berkurang. Kita renungkan. Di sisi lain, doa-doa kita setiap hari meminta kepada Allah agar bisa mati dalam husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Doa yang lain, Allahumma ja'al amin amin akhir. Jadikan akhirat ya sebagai tumpuan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirat selalu menjadi perhatian. Jadi satu sisi fisik kita semakin menurun, tapi di sisi lain kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik. Ada cara. Dari perenungan ini kemudian timbul semacam keinginan untuk bagaimana menjadi orang yang cerdas beramal. Jadi ada yang perlu yang disebut dengan kecerdasan beramal, cerdas beramal. Besar visi semakin menurun, tapi keinginan akhirat kita semakin tinggi. Apa itu kecerdasan beramal? Ialah kita mau beramal yang sedikit tapi mau dapat pahala yang banyak. Kita mau beramal yang ringan tapi ingin pahala yang banyak.
Bagaimana caranya? Yang pertama ada yang disebut dengan muhafazatul niyyah. Muhafazatul niyyah, memelihara niat. Ini yang banyak orang lalu, memelihara niat. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hanya amal-amal kita itu dinilai diperhitungkan kalau disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat, bisa tidak bernilai ibadah. Kita rugi, bekerja berat sepanjang malam, kalau tidak bernilai ibadah. Nah, kalau kita bicara ibadah, semua yang diperintahkan Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasul, kalau itu dilakukan, itu ibadah. Ibadah itu harus ada dasar perintahnya. Itu dikatakan ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tauqif wa ittibaq. Dasarnya ibadah itu adalah mengikut dan mencontoh. Jadi apakah Nabi begitu? Yang kedua, Nabi bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak berdasar perintah kami, itu tertolak. Jadi setiap ada perintah yang punya kita lakukan, itu alasan untuk mengatakan ini ibadah saya. Begitu juga sebaliknya. Setiap yang dilarang Allah, setiap yang dilarang Rasul, kalau ditinggalkan, itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Tapi itu hadirkan dia. Saya melakukan ini sebagai ibadah kepada Allah. Saya meninggalkan ini ya sebagai ibadah saya kepada Allah. Artinya dalam keadaan sadar melakukan sesuatu itu karena sesuai dengan agama. Meninggalkan sesuatu itu karena bertentangan dengan agama. Itu namanya niat. Muhafazatul niyyah, memelihara niat. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ada seperti itu. Katakan Muhammad, sesungguhnya salat sudah jelas. Wa nusuki, seluruh ibadah, baik ibadah maka maupun ibadah amal. Ya. Wa mahyaya, seluruh hidup. Wa mamati, sampai matiku lillahi rabbil alamin. Artinya ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seluruh kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah. Lama diniatkan. Kenapa kegiatan kita sehari-hari seperti dari pagi sampai malam kita sibuk. Mungkin ada orang malam sampai pagi masih sibuk. Kalau itu tidak bernilai ibadah, kan sia-sia, rugi. Nah, jadi hidup mati ibadah. Salat dan seluruh ibadah yang lain ibadah. Lillahi rabbil alamin. Coba kita lebih tinggi. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kau akan menuju kalau selesai salat Jumat, dan juga difasilitasi seluruh salat. Kalau selesai salat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Nah, ini artinya kita menghadapi kesibukan seperti biasa. Alasan untuk mengatakan bahwa apapun kesibukan kita itu adalah ibadah. Kita sebagai petani itu fantasirul fil ardh, itu perintahnya. Pergi bertani, pergi berkebun, menjadi nelayan, menjadi pegawai, karyawan, menjadi pejabat, menjadi guru, apalagi ibadah semua itu. Begini itu kalau kita petani, Tuhan kamu tidak bernilai ibadah. Nah, itu satu untuk mengatakan bahwa ini ibadah saya karena Allah berfirman, "Fantasirul fil ardh," kita disuruh. Ada dasar perintah.
disuruh sibuk. Sampai Allah itu mengatakan, Rabbukum a'lamu biman ihtada sabila. Dalam menipu semua kesibukan kita yang bermacam-macam itu, Allah lah yang mengetahui siapa yang benar jalannya. Kalau tidak benar jalannya, ada namanya sa'a sabila, jelek jalannya, salah jalannya. Kita mau ada sabila dengan petunjuk agama. Jadi fantasiru, kita bertebaran. Kulul ya'malu ala syakilatihi. Semua orang bekerja menurut bidangnya, ya toh? Yang petani, yang apa saja, ya toh? Itu namanya syakilatihi. Kalau Allah melihat bahwa itu benar, tidak berbuat dosa, ya ibadah. Ibadah tasyiru, perintah, bertebaranlah dengan kesibukannya masing-masing. Wa bertakun min fadlillah, carilah olehmu sebagian karunia Allah. Maka apapun yang kita kerjakan dalam rangka mencari penghasilan menurut bidang kita masing-masing, itu ibadah. Ini alasan kita disuruh mencari, kita disuruh bekerja. Jadi apapun kita kerja, niatkan bahwa itu ibadah. Itu namanya memelihara ibadah. Jangan jadi sia-sia, selalu berniat. Paling tidak kalau bangun berniatlah bahwa saya mau jadikan kesibukanku hari ini sebagai ibadah pada Allah. Itu sudah niat namanya. Namanya memelihara niat. Kalau itu tidak hadir niat, bisa menjadi sia-sia. Itu baru gini. Ini namanya kecerdasan. Kecerdasan. Kalau orang cerdas selalu berniat, selalu menghadirkan niat. Itu namanya memelihara. Kalau orang tidak memelihara niat, itu namanya tidak cerdas beramal. Karena banyak amalnya, tapi tidak terhitung. Hanya karena tidak ada niat. Nah, ini lama-lama begitu ya. Satu, menghafal niat, kecerdasan beramal. Yang kedua, apa yang dimaksud cerdas beramal? Ialah memilih waktu-waktu mulia untuk beramal. Sebagaimana memilih tempat-tempat yang mulia untuk beramal. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan beberapa waktu tertentu menjadi mulia, beberapa tempat tertentu menjadi mulia. Amal yang kita lakukan di tempat yang mulia, amal yang kita lakukan di waktu yang mulia, itu juga mendongkrak pahala. Misalnya di Mekah, di Haramain, kita salat satu kali di sana melebihi kita salat 100.000 kali di luar. Kalau di Madinah melebihi daripada 1.000 kali di luar. Kalau di Masjid Al-Aqsa yang melebihi daripada 500 kali salat di luar. Karena tempat itu mulia. Begitu juga waktu. Coba kalau Ramadan, beda kalau bukan Ramadan. Dan waktu itu ada yang menentukan. Setiap hari ada waktu-waktu mulia. Setiap minggu ada waktu-waktu mulia. Setiap bulan ada waktu-waktu mulia. Setiap tahun ada waktu-waktu mulia. Orang yang cerdas memperhatikan itu. Untuk dia bersungguh-sungguh beramal supaya pahalanya ya berganda. Di setiap hari, setiap waktu salat itu mulia. Setiap waktu salat. Di setiap minggu, setiap hari Jumat itu mulia. Setiap bulan, setiap tahun ada beberapa bulan yang mulia. Itu Nabi bilang, Assalamualaikum wa Jum'atu ila Jum'ati wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffirat ma bainahu. Salat 5 waktu. Setiap antara salat dengan salat, salat itu menjadi penghapus dosa dari dosa yang ada di antara. Setiap Jumat, bahwa dari Jumat ke Jumat itu menjadi penghapus dosa kalau ada dosa di antara 2 Jumat itu. Begitu juga dari Ramadan ke Ramadan, setiap kita hadir Ramadan menghapuskan dosa yang terjadi sebelum Ramadan itu. Ada lagi bulan tertentu
ialah dengan amal itu sendiri. Dengan amal itu sendiri, amal-amal kita kan ada wajib, ada sunnah. Di amal-amal sunnah itu ada beberapa amal-amal tertentu yang disebut kemuliaannya mungkin menggandakan pahala, mungkin merupakan ampunan dosa yang sebelumnya, yang mungkin merupakan kebebasan dari neraka, dan bahkan ada sejumlah amal yang justru jaminannya juga. Biasa dengan itu namanya amal-amal mulia. Salah satu ibadah sunnah saja tawaf begitu mulia, apalagi yang namanya puasa. Saya coba berangkat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Sunnah. Bagaimana lagi sholat subuh kita? Itu jauh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Ada cerita begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebetulan setelah subuh dia tinggalkan istrinya Juwairiyah binti Al-Harith, duduk di situ. Pulang Nabi agak ketinggian matahari, siapa istrinya di situ? Juwairiyah binti Al-Harith. Nabi tanya, kenapa tadi belum tinggalkan tempat? Tanya belum ya, karena dia berpikir, ada sedikit saya baca lebih berat imannya dari seluruh yang baca kamu di situ selama tadi. Jadi Juwairiyah binti Al-Harith mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, tuli, bacalah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Disebut sebagai 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini untuk sekali. Satu kali dia baca, lalu katakan ini lebih berat timbangannya dibanding semua yang kamu baca di sini tadi. Berapa berjamnya? Maka ada hadis sama sehari semalam, ya kan? Itu ini lebih berat timbangannya dari. Ada lokasi begini dengan istri Nabi yang lain. Binta Huyai, namanya Sofia binta Huyai. Itu Nabi SAW datang dari masjid, dia melihat di depannya itu ada 4,000 nawat, ada 4.000 biji, apa batu batu atau biji kurma entahlah, tapi ada 4.000 biji di situ di depan. Nah, apa itu? Kata Sofia, usabihuddin, aku bertasbih dengan itu, artinya menghitung tasbihnya dengan biji-biji itu. Nabi bilang, ada aku baca yang lebih berat timbangannya daripada semua itu. Jadi sampai juga bilang, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tuli Subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Ini Subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Kami baca subhanallah, tapi pahalanya sejumlah yang telah Allah ciptakan. Jadi kalau seperti ini kita berusaha hafal membacanya setiap hari, apalagi dengan jumlah tertentu, namanya cerdas beramal. Sedikit yang kita kerjakan dengan yang kita kerjakan, tapi Nabi sudah menyampaikan bahwa pahalanya besar sekali. Sama yang terkenal itu yang biasa kita dengar, 2 kalimat, ya kan? Kalimatan habibatani ar-rahman, Allah cintai. Habibatani lisan, ringan di lidah. Wa taqilatani fil mizan, berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang begini-begini banyak. Kalau kita belajar, makanya Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir
Iya, foto. Biar di situ dulu saya ambil foto satu kali. Iya.